Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat yang selalu setia di channel Balai Pituturan? Semoga Anda selalu sehat dan tetap waras. Amin. Amin. Eh, Ya, seperti biasa bersama saya sudah hadir Bopo Dr. Awan Kusnadiharto. Jema Soleh Uki. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat-sehat semuanya Pak. Ya, Ya, karena sehat itu yang utama Pak. betul ya. Ya, sehat itu sebenarnya ya tidak hanya sehat secara fisik ya, tetapi juga sehat ya segala-galanya, sehat mental kita, Betul, betul. sehat spiritual kita, Ya, ya, sehat itu bahagia. bahagia. Hmm. Orang yang nggak sehat nggak bahagia. Tidak sehat tidak bahagia. Ya, kalau apa namanya sehat dalam pengertian yang lebih luas ya, ya sehat mentalnya, sehat jiwanya itu. Ya. Betul. Nah, kesehatan ini penting untuk membahas topik kita kali ini ya, Bopo ya. Betul. Karena kita akan membahas sesuatu yang penting dan mungkin sudah banyak ditinggalkan di kita ya. Gitu. Masalah ada pitutur Jawa yang mengatakan ojo milik darbeking lian, gitu ya. So milik darbeing lian. Darbeing lian, Yeah. gitu. Yeah. Nah, kita sekarang ini banyak orang yang ingin memiliki milik orang lain. Ya, itu memang apa namanya menjadi apa masalah utama ya dari masalah yang sangat mendasar dari persoalan korupsi itu sebenarnya karena kepingin memiliki haknya orang lain. Kalau dalam pituturan Jawa ya, pituturan itu mengandung filosofi. Iya, nasihat ya sebenarnya ya. Pituturan adalah nasihat. Di dalam nasihat itu ada filosofi yang dalam. Ada filosofi yang dalam dan perenungan yang dalam. Oke. Bagaimana tadi ojo milik darbeing lian tadi itu? Iya, ya saya akan menjelaskan ya secara harfiah ya. Ojo milik darbeing lian itu jangan kepingin memiliki yang menjadi haknya orang lain itu secara harfiah begitu ya. Tapi ini kan jadi bukan rasa memiliki tetapi memiliki yang bukan sebenarnya bukan haknya. Rasa kepingin saja itu sebaiknya ditinggalkan ya. Karena ini sumber masalah dalam kehidupan di dunia. Ya, yang dikatakan Bopo Awan tadi sama persis dengan lagunya Iwan Fals. Gitu ya. Keinginan adalah sumber penderitaan. Iya betul ya betul. Ya, artinya dorongan orang memiliki orang lain itu karena ada keinginan. Iya, hasrat. Hasrat. Ya. Dari mana munculnya hasrat itu? Ya, sebenarnya hasrat itu kalau ya di pitutur sebelumnya sudah saya bahas. Hasrat itu kan keinginan. Ya, kalau dalam falsafah Jawa itu keinginan itu sebenarnya bisa dipondok-pondok menjadi tiga. Ya, hasrat, ya hasrat soal semat. Ya, semat itu hasrat soal fisik. Ya, itu macam-macam ya bentuknya. Ya, termasuk rasa memiliki rumah, sepeda, motor, mobil, jet pribadi, ya dan sebagainya itu hasrat yang sifatnya tangible, ya itu kan harus dikendalikan, ya. Kemudian yang kedua itu yang disebut hasrat yang berkaitan dengan derajat, ya. Dengan derajat itu sebenarnya soal ya kepingin kepengen diakui ya, kepengen diakui status sosialnya ya sedemikian rupa, itu derajat ya. Jadi pengakuan soal
soal itu, itu yang juga menjadi masalah Ya. gitu. Ya. Yang ketiga itu soal keramat, ya keramat itu adalah kekuasaan, ya Hmm. hasrat ingin berkuasa, Ya. ya berkuasa di mana saja, dari level yang paling rendah yaitu level keluarga sampai hasrat di level yang paling tinggi yaitu negara. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya itulah muncullah bibit-bibit korupsi. Korupsi. Ya, Ya. bibit-bibit korupsi itu bisa di bibit-bibit pengen duwening darpe ing liyang gitu. Oke. Ya. Ya. Memang betul itu kata Iwan Fals itu apa Pak tadi, Pak Soleh? Keinginan adalah sumber Iya, penderitaan. keinginan itu adalah sumber penderitaan. Meskipun kita tidak bisa menghilangkan keinginan, tetapi apa namanya dikendalikan. Ya. Ya, Ya. ya namanya kalau dalam pitutur Jawa itu mendukarep, Untuk karep. mendukarep ya. Ya. Mendukarep itu mengontrol keinginan-keinginan, mengontrol hasrat-hasrat. Ya, ya. Jadi di pitutur Jawa itu tidak menghilangkan ya keinginan itu sunatullah ya. 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 Itu fitrahnya manungso ya, fitrahnya manusia, tapi harus dikendalikan ya. Begitu Pak Soleh. Oke. Tadi sudah disebut oleh Bapak Awan Kostrad bahwa keinginan itu menjadi sumber masalah gitu ya. Dan karena itu ketika seorang tidak mampu mengendalikan keinginannya, tidak mampu mengendalikan hasratnya, dia akan melakukan penyalahgunaan wewenang gitu Pak ya. Yes, betul ya. Penyalahgunaan wewenang itu kan ada banyak, tadi salah satunya disinggung itu korupsi Ya. gitu ya. Kemudian juga melakukan pelanggaran-pelanggaran etik dan moral. Ya. Karena anaknya ingin menjadi penguasa, Iya. maka undang-undang dasarnya diubah dan sebagainya. Itu semua karena keinginan. Iya, Ya. karena keramatnya yang tidak dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ya, mengendalikan ya sebenarnya kalau ya dalam pitutur Jawa itu kan memang kita harus bisa apa namanya mendukarep tadi. Ya. Jadi apa kan ada 3 ya, Ya. ya yang kemarin juga sudah saya sampaikan di pitutur sebelumnya, itu nyawang karep. Nyawang karep itu ya menyadari bahwa keinginan itu banyak. Ya. Ya, keinginan itu banyak. Kalau dalam ekonomi keinginan itu tidak terbatas. Ya. Ya, want itu tidak terbatas, tetapi need itu terbatas, kebutuhan itu terbatas. Ya. Nah, nyawang karep itu karena memang menungso itu ya dikasih hawa nafsu. Ya, fitrahnya manusia itu memang memiliki hawa nafsu ya. Kalau fitrahnya malaikat itu dia sudah dihilangkan apa namanya fitrahnya ya, di dalam penciptaan malaikat itu sudah tidak ada hawa nafsu. Tapi kalau manusia itu ya memang sudah dibekali hawa nafsu. Ya kalau kita tidak bisa mengendalikan ya bubar begitu. Ya nyawang karep itu tadi. Lantas kemudian kalau sudah kita punya itu, ya kita menyadari bahwa kita itu punya karep yang banyak sekali. Ya karep kekuasaan, ya karep dunia yang luar biasa. Nah kemudian kita harus bisa mengontrol. Mengontrol itu namanya mendukarep. Ya sebenarnya baik itu orang Jawa yang menggunakan yang melekat, yang Jawani gitu ya, itu juga sebenarnya sudah diajari, kontrol itu sudah diajari. Jadi saya sangat tidak setuju kalau bahwa orang Jawa itu yang bikin masalah ya hati-hati, gawat ini Raja Jawa. Wah itu bagi saya sebagai orang Jawa ya merasa tersinggung. Ini bukan soal Raja Jawa. Kalau
kalau orang Jawa yang Jawani yang menggunakan pitutur sesepuh ya, ini sepuh yang direnungi, didalamin dan menjadi kearifan dalam kehidupannya, itu pasti dia akan menggunakan itu ya. Tetapi ini kan soal perilaku ya, perilaku orang yang mengumbar nafsu ya, mengumbar nafsu dan tidak bisa mengontrol nafsu ya, dan tidak bisa membebaskan nafsu ya. Membebaskan bukan berarti kemudian menghilangkan dari nol, tetapi tetap saja harus dikunci dengan ojo milik darbe ing liyan gitu loh ya. Jadi jangan kepengin saja ndak boleh ya, kepengin saja ndak boleh miliknya orang ya, orang lain itu jangan ya, karena itu ya sesungguhnya itulah sumber penyakit jiwa ya. Sumber penyakit jiwa itu muncul karena ada dorongan yang kuat ingin memiliki haknya orang lain, hartanya orang lain, haknya apa saja ya. Itu nah kan sebenarnya kan dalam soal hubungan dengan manusia lain ya, itu kan kalau bagi kita orang Islam itu sesuk pertanyaan nang akhirat itu abot, karena ditanya dari sumbernya ya, sumber harta, sumber milikmu ki saka ngendi ya, dari mana kamu mendapatkan milikmu dan kamu gunakan untuk apa milikmu yang aku berikan ya, Allah berikan itu dengan seperti itu ya. Itu digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk ya itulah nanti menjadi nerakanya baik di dunia maupun di akhirat itu. Ya. Sambil mendengarkan tadi, saya teringat waktu itu saya sempat melakukan penelitian kecil-kecilan di Blora, di komunitas Samin. Oh iya. Salah satu filosofis dasar dari komunitas Samin atau orang-orang Samin adalah ojo dah pen kemeren. Iya betul. Kutil jupuk, kutil jupuk, bedok colong, nemok wae moh, kira-kira gitu. Iya. Itu terjemahnya gimana? Iya, itu sebenarnya laku yang numani ya. Laku numani itu kalau kita lakukan itu seperti candu. Ya, begitu kita melakukan itu ya, apa tadi? Dah pen kemeren. Dahpen itu kan sebenarnya sama seperti rasa ingin memiliki ya, memiliki hartanya orang ya. Itu terus ojo util. Kalau sudah kemeren pasti ingin melakukan kutil jupuk. Iya, util jupuk itu nyolong, Pak. Ya, nyolong itu kalau dalam bahasa sekarang ya korupsi itu. Iya. Nyolong itu korupsi. Ya, korupsi itu kalau sebenarnya saya lebih suka nyolong gitu. Iya, karena ini kan tegas ini bukan sehingga korupsi tidak menjadi kebanggaan. Karena hanya istilah yang dilembutkan. Kalau itu kan kutil jupuk, bedok colong. Iya, bedok itu ya, bedok colong itu ya bodoh itu. Ya bedok itu kayak bedok pitik, ayamnya orang yang ada sedang berkeliaran kemudian diambil gitu ya. Intinya intinya itu mengambil haknya orang lain. Artinya para leluhur dulu ya. Iya. Itu sebenarnya sudah memberi ajaran yang bagus. Iya. Sangat dalam maknanya. Sangat dalam. Gitu. Tapi kenapa justru sekarang orang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan? Bahkan tadi secara salah diidentifikasikan sebagai Raja Jawa yang bertentangan dengan filosofi tadi itu. Ya, dia bukan Raja Jawa, dia bukan orang yang menjawani. Ya, itu murni soal perilaku orang yang tidak punya bekerja atau berperilakunya tidak dengan menggunakan dasar-dasar filosofi Jawa ya. Tapi yes, ngumbar hawa lah, hawa nafsu lah begitu. Ya. Nah, dalam kajian menteknologi gitu ya. Bahwa orang memiliki keinginan yang besar itu
karena gagal merumuskan standar dirinya ya. Dia mengukur kebahagiaan itu dari kacamata orang lain. Kalau orang lain menganggap kaya itu punya rumah bertingkat, punya mobil mewah, dan itu kan ukuran dari orang lain. Padahal diri sendiri belum tentu seperti itu. Iya, betul. Kalau dalam pituturan Jawa ini, apa standar diri? Jadi sebenarnya itu kan soal tidak bersyukur ya. Tidak bersyukur. Intinya itu tidak bersyukur. Ya, tidak nerimo, ya, tidak nerimo. Ya, dari pemberian Gusti Allah ya terhadap kita, atau mungkin malah justru tidak mengakui keberadaan eksistensi Gusti Allah itu di dalam kehidupan kita, gitu, di dalam kehidupan itu. Nah, kalau seperti itu kan susah ya, karena kan sebenarnya dia pasti tidak bisa mengontrol dirinya, karena menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu ya tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya bisa mendapatkan sesuatu ya, tanpa memikirkan bahwa orang lain itulah yang sebenarnya menjadi haknya, yang dia inginkan itu ya, sehingga tidak bisa lagi ya, tidak punya standar ya, dalam hidupnya itu tidak punya standar, karena nafsu itu kalau tidak punya standar kan mesti seperti itu toh Pak. Ya seperti kuda liar lah gitu ya. Ya kalau tidak ada yang mengendalikan ya, tidak ada yang mengendalikan ya, itu pasti akan liar ya. Justru keliaran itulah yang harus dikendalikan ya. Disitulah disitulah maknanya sebenarnya. Dan untuk bersyukur tadi salah satu caranya adalah mendukarep tadi Pak ya. Mendukarep. Sulit mendukarep dalam kondisi sekarang. Tawaran begitu masuk setiap hari ya, tawaran godaan macam-macam. Iya, betul. Godaan terhadap harta, ada mobil mewah baru. Iya, betul. Gitu, ya. Iya. Gimana supaya kita bisa mendukarep gitu? Ya, sebenarnya kalau dalam pitutur Jawa itu kan kita harus bisa mengetahui 6S ya. Ya, sak butuhe, sak cukupe, sak perlune. Kemudian sak benere, sak mestine, sak penake. Ya. Jadi untuk bisa mendukarep itu ya, pertama kali kita harus bicara tentang sak butuhe. Ya, meskipun ini relatif ya, tetapi kan harus dipahami secara utuh 6S itu. Ya, sak butuhe ya, itu kan bicara kebutuhan. Ya, kebutuhan itu kita penuhi. Ya, kebutuhan akan sandang, akan pangan, akan papan, akan aktualisasi diri ya, dan seterusnya ya, kebutuhannya seperti itu. Ya, itu kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatan yang sebenarnya harus kita penuhi ya. Kalau dalam teori Abraham Maslow itu kan ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan sosiologis ya, ada kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kita menyadari itu diperlukan ya, tetapi ya kita harus bedain ya, kalau itu kebutuhan dipenuhi, tetapi supaya tidak kering begitu ya, kita diperbolehkan yaitu untuk menambah ya aksesoris yang lain dalam kehidupan kita ini ya, supaya kita lebih berkualitas, lebih nyaman, yaitu dengan kata-kata sak perlune dan
sak cukupe. Jadi yo silakan, jangan terus yuk membutuh saja. Kalau butuh saja kan orang pakai pakaian ya muatan nutup toh, ya muatan nutup aurat, tapi berdandan ya boleh, fashionable ya boleh, hanya fashionable yang sak perlune sak cukupe. Ya supaya kita tidak apa namanya tidak punya keinginan yang macam-macam tadi ya, mendukar tadi ya. Nah dalam hal lain makan misalnya ya kebutuhan akan makan, tetapi ya kita penuhi, tetapi bukan kemudian kita tidak boleh makan yang enak gitu loh. Nah, ya makan yang enak itu ya sak perlune sak cukupe. Ya. Gitu. Saya sambil menulis ingat tentang sak butuhe tadi ya. Bukunya Harari tentang Homo Deus itu. Kalau dulu orang terserang penyakit itu karena kekurangan makan, akhirnya mati gitu ya. Iya. Pada masa lalu. Iya, pada masa lalu. Tapi karena mungkin orang tidak tadi ya melakukan mendukarep tadi itu, menginginkan sesuatu yang berlebih terus, termasuk dalam hal kebutuhan dasar makan. Sekarang sebagian besar orang justru kebanyakan makan, obesitas. Iya. Salah satu penyakit yang paling banyak di dunia sekarang adalah obesitas yang berbahaya. Artinya dari aspek kesehatan pun itu sangat berpengaruh ya. Iya, betul. Jika orang tidak mampu melakukan mendukarep. Iya. Apa kata kunci agar orang bisa benar-benar melakukan mendukarep? Ya, kata kuncinya sebenarnya yaitu memahami diri sendiri. Yang bisa memahami diri sendiri kan kita sendiri. Ya, jadi sinau karo awake dhewe. Ya, itu kan sebenarnya kata kuncinya yaitu memahami diri. Sehingga kemudian kita itu perlu mawas diri. Ya janjane korupsi gede-gede ngono ya arep ngopo to? Ya. Itu kan pertanyaan arep ngopo itu kan penting, Pak. Betul. Ya arep ngopo. Wong ya sak janjane nak sak jandane kalau berlebihan itu juga pasti akan masalah. Apa saja kalau berlebihan itu kan masalah. Wong ngombe banyu nak berlebihan saja kan jadi masalah toh, Pak. Ya. Makan kalau berlebihan juga jadi masalah. Ya, kalau dulu kekurangan, ya kalau sekarang sumber penyakit itu bisa jadi karena kelebihan. Ya. Ngaca gitu. Kira-kira bahasa anak mudanya sekarang itu ngaca. Kaca gitu. Ya, suruh berkaca gitu ya. Oh, berkaca, ya. Ya. Oke, ini sebenarnya obrolannya menarik nanti, tapi episode ini harus kita akhiri dulu dan kita nanti akan bahas lebih dalam tentang penyalahgunaan kekuasaan dari aspek pitutur Jawa atau filsafat Jawa gitu ya. Dan bersama Dr. Bopo Awan Kostrad Biharto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Oke, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Oke, terima kasih, Bapak.